Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur Hayati selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan selamat pagi teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya Ai Nur Pratiwi, NIM E2B 019078 akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum menuju ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama ada pengertian daring, 2, kendala yang dihadapi, 3, dampak pembelajaran daring, 4, efektivitas pembelajaran daring. Virus corona merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Cina pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernafasan melalui cairan ketika seseorang terinfeksi atau bersin dan pada benda yang terkontaminasi. Virus corona menyebar dengan sangat cepat, termasuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 dan hingga kini virus terus menyebar. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pengertian daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa, tetapi dilakukan secara online melalui aplikasi Google Meet, Zoom Meeting, Telegram, WhatsApp Group, atau yang lainnya dengan menggunakan jaringan internet. Kendala yang dihadapi. Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem daring sehingga muncul berbagai permasalahan serta kesulitan dalam penerapan pembelajaran sistem daring ini. Permasalahan tersebut antara lain penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, biaya, dan lain sebagainya. Namun, seperti yang kita ketahui, Kemendikbud telah memberikan bantuan kuota gratis untuk mahasiswa atau pelajar yang lain dengan cara mendaftarkan nomor seluler ke perguruan tinggi masing-masing. Dampak pembelajaran daring tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif mengenai pembelajaran daring adalah nyaman mengemukakan gagasan dan pernyataan. Pembelajaran dari rumah membuat mahasiswa tidak merasakan tekanan psikologis dari teman sebayanya. Ketidakhadiran dosen secara langsung juga menyebabkan mahasiswa merasa tidak canggung untuk mengemukakan pendapatnya. Dampak positif yang kedua adalah tidak terkendala waktu dan tempat. Dosen memberikan perkuliahan melalui kelas virtual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, dampak negatif dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Mahasiswa berasumsi bahwa materi yang disampaikan dalam bentuk bacaan tidak mudah dipahami. Materi dan tugas saja tidak cukup karena perlu penjelasan langsung oleh dosen. Dampak yang kedua yaitu gaya belajar. Secara umum, gaya belajar yakni visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar mahasiswa ada yang melihat dan mengamati terlebih dahulu, kemudian mendengarkan penjelasan,
serta selalu ingin mencari materi sendiri tanpa harus membaca terlebih dahulu. Efektivitas pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Dilihat dari masih banyaknya masalah dan hambatan pada pembelajaran sistem online, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran online belum maksimal dan belum efektif. Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi oleh kemampuan dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang yang besar pada kesuksesan pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Dalam keadaan yang terbatas, kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan, karena tanpa pendidikan, generasi bangsa kita terancam tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat hak pendidikannya yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, guru yang tidak berhenti mengajar sama halnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Begitu pula para siswa yang berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar online dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan tetap berjalan sejalan dengan manfaat lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.